Oke, simpulan yang tepat dari teks. Berarti kita harus baca dulu tiap paragrafnya supaya bisa menemukan ide pokok dari setiap paragrafnya ya. Ide pokok. Oke. Paragraf pertama, perkembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berarti perkembangan ekonomi itu ada peningkatan nih secara signifikan, terutama di sektor desain dan juga seni pertunjukan. Pemerintah berupaya memberikan fasilitas agar para pelaku kreatif dapat mengeksplorasi ide secara lebih bebas tanpa terhambat akses permodalan. Namun, keberhasilan pengembangan sektor ini masih bergantung pada kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi produk lokal. Banyak pengamat menilai bahwa apresiasi yang memadai dapat mendorong terciptanya ekosistem kreatif yang berkelanjutan. Berarti ini ngebahas tentang apa namanya? Perkembangan ekonomi kreatif ya yang mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi di situ juga terdapat eh, tantangan di mana masyarakatnya itu belum sepenuhnya memiliki apresiasi gitu untuk produk lokal ya di sini nih. Nah, oke, paragraf 2 tidak hanya dukungan finansial, penyediaan ruang kolaboratif juga menjadi faktor penting. Ruang tersebut memberi kesempatan bagi pelaku industri kreatif untuk berjejaring, bertukar gagasan, dan merancang proyek lintas disiplin. Sayangnya, keberadaan ruang seperti itu lebih banyak ditemukan di kota besar, sementara daerah lain sulit mengaksesnya. Kesenjangan ini membuat beberapa potensi lokal tidak terekspos dan akhirnya sulit berkembang, meskipun terdapat talenta yang tidak kalah unggul. Nah, di sini juga pentingnya ruang kolaboratif ya. Nah, tapi di sini juga ada tantangannya, jadi cuma ada di kota-kota besar doang gitu. Yang paragraf 3, meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang yang tidak dapat diabaikan. Platform digital memungkinkan pelaku kreatif untuk menunjukkan karyanya kepada audiens internasional tanpa batas geografis. Nah, konsekuensinya kompetisi menjadi semakin ketat karena konten dari berbagai belahan dunia dapat dengan mudah dibandingkan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang bukan hanya inovatif tetapi juga adaptif terhadap perubahan selera pasar global. Ini menceritakan tentang perkembangan teknologi informasi yang bisa ngasih peluang baru gitu ya untuk perkembangan ekonomi kreatif. Oke, simpulan yang tepatnya yang mana? Yang A, pengembangan ekonomi kreatif sangat bergantung sepenuhnya pada permodalan pemerintah dan tidak memerlukan dukungan masyarakat. Salah besar ya. B, ruang kolaboratif hanya dibutuhkan oleh pelaku industri kreatif di kota besar karena kualitas talenta di daerah masih rendah. Salah juga. C, perkembangan teknologi informasi berpotensi menggantikan peran ruang kolaboratif dalam memajukan ekonomi kreatif di seluruh daerah. Tidak ya. D. Kemajuan ekonomi kreatif dipengaruhi oleh apresiasi masyarakat, ketersediaan fasilitas kolaboratif, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Betul banget. E. Pelaku kreatif di daerah tidak mampu bersaing di pasar global karena kurangnya akses terhadap teknologi dan modal. Juga salah ya. Kesimpulan yang tepatnya adalah yang D. Oke, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.